Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso dan PLTA Malea di Poso, Sulawesi Tengah. Dua pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan tersebut semakin memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah Sulawesi. Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air PLTA Poso dengan kapasitas total 515 MW dan PLTA Malea 90 MW di Poso, Sulawesi Tengah. Selain memperkuat pasokan listrik di Sulawesi, pengoperasian dua pembangkit ramah lingkungan ini juga menjadi bukti komitmen Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 dalam mempercepat transisi energi hijau dan mendukung pencapaian target net zero emission pada 2060. Pada sambutannya, Presiden Jokowi menyambut baik mulai beroperasinya dua pembangkit yang menggunakan energi baru terbarukan atau EBT ini. Ia menilai dua PLTA ini bisa menjadi bukti kepada dunia bahwa Indonesia aktif dalam melakukan transisi energi. Dengan total kapasitas 515 MW, PLTA Poso yang berada di Poso, Sulawesi Tengah merupakan pembangkit energi baru terbarukan terbesar di Indonesia Timur yang dibangun dan dioperasikan oleh PT Poso Energi, anak usaha Kalla Group. Sementara PLTA Malea berkapasitas 90 MW yang berada di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dikembangkan oleh PT Malea Energi, anak usaha PT Bukaka Teknik Utama. Dengan beroperasinya kedua PLTA tersebut, bauran EBT di sistem kelistrikan Sulawesi meningkat menjadi 38,38%. Rencananya, PLTA yang memanfaatkan arus sungai Poso ini akan dimaksimalkan sebagai pembangkit peaker yang akan dioperasikan selama waktu beban puncak, yaitu pukul 17 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, PLTA Malea yang memanfaatkan arus sungai Sakdang akan menambah keandalan sistem kelistrikan Sulawesi Selatan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan pengoperasian kedua pembangkit EBT ini menjadi bukti kolaborasi strategis antara PLN dengan produsen listrik swasta dalam mempercepat transisi energi di tanah air. Selama 10 tahun ada penambahan kapasitas 41 gigawatt, di mana 51,6%-nya adalah berbasis pada energi baru terbarukan. Baik itu PLTA, panas bumi, bayu, angin, solar, hidro, dan lain-lain semuanya. Dan untuk itu PLN komit menjalankan RUPTL ini secara disiplin. Tentu saja seluruh sumbatan yang dihadapi harus diurai satu persatu. Bisnis proses yang kompleks, yang berbelit, yang rumit kita bongkar, kita sederhanakan agar program ini bisa berjalan dengan baik. Tentu saja dalam menjalankan ini PLN tidak bisa menanggung beban ini sendirian. We have to do this through collaboration, melalui kolaborasi. Dan tibalah kita di penghujung acara Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Akhirnya, saya Hendra Bakti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Anda telah bersama kami di Sapa Sulsel selama kurang lebih 30 menit. Saatnya kami mengucapkan selamat beraktivitas dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga sukses, sampai jumpa.